Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah Ibu Haji Zarni beserta pengurus, yang kami hormati Rektor Universitas Baitur Rahmah, Wakil Rektor di lingkungan Universitas Baitur Rahmah, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan seluruh unsur pimpinan di Universitas Baitur Rahmah. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu dosen, mahasiswa dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah. Selamat datang di acara sharing session dengan tema If Not Now Then Never bersama Senin, anggota DPD RI periode 2024-2029. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Al-Quran diiramakan ala merdu, menggetarkan hati setiap insan. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah akan kita mendapatkan rahmat. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Chandra Saputra SKMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا
غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين صدق الله العظيم. على كل هذه يا الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زين بآداب الطلاب وأخلاق العلماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan oleh Rektor Universitas Baitur Rahmah kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim MS. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah, Ibu Haja Maizarnis. Sherin, perlu saya kasih tahu, Ibu ini jarang mengikuti kuliah umum. Tapi karena Sherin yang hadir, Pak Rektor, saya hadir yang mulia. Yang mulia Bu, karena dari kebanggaan bagi kita melihat
mahasiswa kita berbicara di hadapan kita bersama. Tepuk tangan untuk yang saya hormati Sekretaris Yayasan Bapak Abdal Hamdan, Bibus MBA, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Rektor, Dekan, Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Kaprodi, para dosen dan teknik yang hadir, Pak Bilo hadir, kemudian yang saya cintai mahasiswa yang hari ini menuntut ilmu di Universitas Keturama, termasuk Sherin yang berstatus masih mahasiswa. Tapi beliau menjadi tamu istimewa kita hari ini karena beliau itu sudah jadi senator. Jadi senator, coba bayangkan 4 orang cuma mewakili Sumatera Barat, provinsi 4 orang, beliau satu-satunya. Tepuk tangan untuk kita. Dan seluruh anggota DPD ini berjumlah 152 orang. Dan orang pilihan ini lebih terpilih mestinya orang anggota DPD dibandingkan DPR. Kalau DPR RI dari Sumatera Barat jumlahnya 14 orang. Seluruhnya lebih dari 500 orang. Tapi anggota DPD ini jumlahnya hanya 152 orang seluruh Indonesia. Tepuk tangan kalau kita setuju. Kepada Ibu, pertama tentu saja kita bersyukur dari Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan hadir pada pagi hari yang cerah ini. Kota Padang sedang dilanda musim hujan. Tapi musim hujan itu sebetulnya bawa berkah bagi kita bersama. Karena kata Allah, aku turunkan hujan dari langit, nanti aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan bagi kamu sekalian. Alhamdulillah, dan kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi dua peninggalan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita dapat berpegang teguh kepada sunnah dan Al-Quran yang ditinggalkan beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya biasanya bacakan pantun, saya sudah ingat pada waktu menjadi mahasiswa kita kan. Saya bacakan 3 bait pantun. Sekarang musim buah mangga. Mangga kita sudah ada yang diekspor. Sivitas Keturama ikut bangga karena Sherin alumninya sudah jadi senator. Kerajinan NTB terkenal tenun ikat. Corak tenunnya berwarna-warni. Umrah sekarang sudah terkenal hebat karena alumninya sudah banyak yang mumpuni. Jadi Anda punya tanggung jawab ini, kalau Anda nanti tamat harus punya kapasitas itu. Pantun terakhir, roti bakar yang dijual sering diberi mises. Bila diberi keju juga enak, tapi rasanya perah. Kami mendoakan agar Sherin sukses, bersuara keras memperjuangkan daerah. Karena kalau di Jakarta itu keras-kerasan, perjuangan itu mesti dengan suara. Karena parlemen itu berasal dari kata parle, katanya itu ngomong misalnya, ngomong. Saya ketika ikut RDP rapat dengan pendapat dengan DPR itu, mulai rapat itu kebiasaannya jadwalnya 4 sore, tapi mulainya jam 8 karena forum belum tercapai, rapat belum bisa dimulai. Kalau sudah mulai itu jam 8, sering-sering selesai jam 2. Karena semua anggota DPR itu ngomong dan ketua tidak punya hak untuk berhenti ngomongnya. Sebanyak apa ngomong anggota DPR itu tidak boleh diberhentikan. Karena hak konstitusi anggota DPR termasuk juga senator seperti itu. Jadi Sherin berjuanglah untuk daerah, terutama untuk pendidikan. Saya pada waktu ulang tahun Sumatera Barat kemarin, saya belum kirim ke Ibu, diminta untuk memberikan orasi ilmiah pada sidang DPRD Provinsi. Saya diundang, saya dan Pak Dino Batidala, karena biasa diundang tokoh-tokoh yang berasal dari Sumatera Barat walaupun ada di luar. Ketika itu saya menyorot soal pendidikan. Pendidikan kita di Sumatera Barat hari ini tidak baik-baik saja. Nanti saya kirimkan, ada usah saya ulas, kemudian saya kirimkan video itu untuk bisa Sherin pelajari. Kalau bisa Sherin masuk Komite ad hoc berapa, Sherin? Ad hoc berapa? Komite 4 bidang kesehatan.
keuangan. Kalau bisa, katanya Sule mau pindah ya, Sule katanya ditaruh di komen ditaruh di komite berapa pertanian, dia mau pindah ke seni budaya. Nanti kalau sharing bisa pindah juga ke pendidikan atau kesehatan, sehingga kita bisa tahu apa yang kita perjuangkan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sharing mahasiswa koas, jadi mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran. Dulu kakak Fakultas Kedokteran yang berasal dari Fakultas Kedokteran, ya lebih kurang 20%. Jadi artinya kedokteran umrah ini sudah luar biasa. Sharing itu masuk ke sini, fasilitas kita belum seperti ini. Gedung kuliah itu belum ada sharing. Gedung kuliah yang bertingkat itu belum ada. Coba bayangkan gedung kuliah kita waktu itu biasa-biasa saja, tapi sudah bisa melahirkan senator sekelas sharing. Kalau Anda tidak bisa menyamai sharing, itu Anda yang rugi. Bukan salah kami, itu salah Bunda Mengandung, bukan salah Bunda Mengandung, tapi salah suatan Anda sendiri. Saya meminta kepada Anda untuk gunakan kesempatan sebaik mungkin. Selagi kita mahasiswa, nanti sharing akan berbagi pengalaman seperti apa dia membangun kapasitasnya. Karena membangun kapasitas itu ketika kita masih menjadi mahasiswa. Ya, saya tidak akan panjang-panjang karena kita mendengarkan sharing dari sharing. Hanya ada beberapa nasihat dari saya sharing sebagai orang tua di kampus. Tapi sharing ini di luar panggil om kepada saya. Panggil om itu karena teman saya itu teman bapak akrabnya sharing, dan saya berkenalan baik juga dengan bapaknya sharing. Saya biasanya kalau teman bapak panggil om. Tapi ini kalau formal dia panggil rektor, Pak Rektor. Ada nasihat saya untuk sharing. Yang pertama, hati-hati dengan pegawai Jakarta. Jakarta di Senayan itu banyak juga pergaulannya. Kata orang berseluruh ketika itu ya, kalau mau melihat showroom terbaik mobil-mobilnya, lihatlah di Senayan. Artinya itu mobil-mobil mewah di Senayan semuanya. Tapi tidak perlu terpengaruh. Kita ya low profile saja, dan tidak ada orang yang akan mencemoohkan kalau kita low profile. Jangan umpamanya karena kita ingin berstandar seperti itu, kita tidak sanggup, kita cari-cari cara. Saya itu gangguan itu luar biasa di sana. Kemudian aktif dalam semua kegiatan DPD sambil mencari pengalaman. Karena saya baru di sana, ada mungkin tidak hanya 4 orang Minang di DPD, karena dari provinsi lain juga ada keturunan Minang, Bu. Seperti Pak Hira Idris masih terpilih sekarang, kalau tidak salah. Pak Hira masih terpilih, dia DPD dari DKI, dia orang Padang. Orang Padang sebetulnya yang Padang itu bapaknya, ibunya orang Kalimantan. Orang Kalimantan, anak ketua MUI Kalimantan. Tapi beliau kalau di luar kan orang patriarkat. Patriarkat dia mengikuti suku bapaknya. Dia merasa Padang banget itu. Pak Hira itu, saya kenal nanti titip salam kalau saya ketemu beliau. Pak Hira itu orang menurut saya termasuk senator yang sukses di memperjuangkan DKI. Kalau bisa sharing juga bisa seperti itu ya. Kalau bisa lebih dari itu. Kita dari daerah ini akan jadi sorotan orang. Kalau kita terlihat menonjol saja sudah dilihat orang. Oh ada anak Padang seperti itu. Saya berharap sharing akan bisa seperti itu. Kemudian tentu saja saya harapkan sering pulang ke Padang pada waktu reses, ketemu dengan konstituennya, apa permasalahan yang ada di daerah. Ini perlu untuk modal pileg ke depan. Kalau kita tidak pulang ke Padang, nah terpilihnya saya pun ada tanggung jawab juga katanya. Menurut saya Bu Emma itu termasuk orang yang bisa memelihara konstituen. Nasib saja Bu Emma tidak terpilih. Dia apa saja acara di Padang, barangkali orang selalu hadir Bu ya. Selalu di depan. Apa acara Sumatera Barat, nggak usah besar kecil pun beliau hadir. Saya harap sharing juga seperti itu sehingga orang tahu dan sharing. Ketika orang tahu sharing, ya Dr. Samalu sudah mengatakan sharing itu adalah mahasiswa Baitur Rahmah. Supaya Baitur Rahmah ikut juga terbawa nama baiknya. Saya berharap nanti kita semakin hari semakin baik.
ada wakil kita di Jakarta yang membawa nama baik Baitul Rahmah. Sekali itu yang dapat saya sampaikan, salah dan gagal mohon dimaafkan, sukses untuk Sherin dan sukses untuk kita bersama. Billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon pada Ketua Yayasan Didikan Baitul Rahmah beserta pengurus, narasumber, lalu untuk Bapak Ibu Dekan, Rektor untuk bisa dapat mengambil tempat di depan. Kepala UPT juga dapat bergabung. Yang kita lihat kamera utama, Bapak Ibu. Selanjutnya kepada seluruh mahasiswa kami mohon untuk bisa berdiri, kita foto bersama untuk menghadap ke depan panggung. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke sesi sharing session, kita akan saksikan persembahan sebuah lagu dari siswi kita dari Prodi Kesehatan Masyarakat kepada Melani. Kami persilakan. Merupakan salah satu mahasiswi dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sharing session dengan sharing. Pada acara kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Edi Suwandi MM. Kepada Bapak Dr. Edi Suwandi MM kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di auditorium Universitas Baitul Rahmah dalam rangka sharing session bersama senator kita Sherin. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan beserta Kak Afdal yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor bersama Bapak Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kepala Lembaga, Ketua Prodi, Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen, pendik yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang saya banggakan mahasiswa Universitas Baitul Rahmah yang sudah menyediakan waktu untuk sharing session dengan Kak Sherin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum sudah pada kenal dengan Kak Sherin belum? Belum ya? Mau kenal? Mau.
Nanti ada foto sesinya Kak Seri. Boleh ya? Boleh ya. Tapi saya bacakan dulu biografi beliau, CV beliau. Nama seperti yang sudah tertulis di depan, Sherin Iraulosa Tasa, sarjana kedokteran. Lahir 16 Oktober tahun 2000 di Kota Padang. Beliau merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPD RI 2024 sampai 2029 untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Sherin ini pendidikannya itu SD 3 Padang, SD Tertinggi 3 Padang, SMP Negeri 1 Padang, SMA Negeri 1 Padang, dan sarjana kedokterannya dari Universitas Baitur Rahmah. Kita kasih tepuk tangan ya untuk Kak Sherin. Kak Sherin ini istimewa Bapak Ibu, 2 kali pemilihan DPD RI tetap nomor 1 ya. Kita beliau nomor 1, pemilihan pertama nomor 1, pemilihan kedua nomor 1. Tapi memang Kak Sherin ini dicintai oleh masyarakat Sumatera Barat. Kemudian itu sekedar perkenalan dengan beliau untuk memulai sharing session ini. Topik kita ini menarik nih. Saya panggil Kak Sherin nggak apa-apa ya? Ya, topik kita menarik. If not, no then never. Oke, itu topik kita. Sebelum Kak Sherin ini saya ingin tanya dulu Kak Sherin, boleh ya? Silakan mic. Tadi saya sudah siapkan contekannya. Ya, nggak terlalu berat sih, nggak kayak ujian skripsi. Ya. Kak Sherin, bagaimana perasaannya sebagai anak muda yang masih 23 tahun sudah menjadi senator di sini? Jadi sebelumnya karena sudah berpengalaman, kalau ada Pak Rektor kita pasti dimulai dengan pantun. Jadi kakak pun tadi di rumah sudah menyiapkan pantun untuk membuka hari kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin menimba ilmu luar dan dalam, Yayasan Baitur Rahmah tempat yang bermutu. Saya tunjukkan sembah dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita langsung saja ke sharing session karena Bapak moderator kita sudah menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana sih rasanya menjadi senator di usia 23 tahun ini? Jadi itu pertanyaan paling banyak dan memang sempat sangat dakdikduk sekali. Udah? Boleh saya tanya udah? Boleh, tapi saya teman bapaknya Kak Sherin. Saya boleh dipanggil Om juga gitu ya. Oh, boleh. Jadi saya sudah pulih pertanyaannya. Saya sudah pakai algoritma. Saya kasih pertanyaan yang sering muncul untuk Kak Sherin. Itu nomor di atas polling. Jadi memang ketika pertama kali menginjakan kaki di Senayan lah kita cerita, karena mungkin kalau untuk bagaimana perjalanan Sherin ini, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Karena Sumatera Barat itu untuk DPD RI-nya merupakan special case. Ketika kita sudah terpilih, sudah berada di zona nyaman, ternyata disuruh untuk berperang kembali dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh DPD terpilih dari Sumatera Barat ini harus diulang kembali. Jadi sampainya di Senayan itu ternyata hal yang terlintas hanya ready to fight. Karena kita di sana ada 152 orang. Kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama tetapi untuk daerah yang berbeda. Jadi ketika Sherin memohon suatu aturan ini diberlakukan di Sumatera Barat, yang lain pun akan berperang, aturan ini juga harus ada di tempat mereka masing-masing. Sehingga ketika sampai di Senayan sendiri itu rasanya tidak ada waktu istirahat ketika kita sudah bertemu dengan senator-senator seluruh Indonesia. Bahkan mungkin ada sedikit cerita yang ada sedihnya, ada ya sudah. Karena ketika kemarin Ibu Yayasan
seharusnya itu yang memimpin sidang pertama MPR RI itu ada nama Sherin di dalamnya. Jadi ada aturan baru, termuda nomor 2 dari DPD RI lah yang akan memimpin sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pertama sebagai pimpinan sementara. Namun sebelumnya Kak Sherin, saya stop ya. Jadi di saat kita kasih tepuk tangan sangat meriah sekali untuk Kak Sherin. Beliau adalah anggota DPRD termuda se-Indonesia. Termuda pertamanya itu siapa namanya itu Kak Sherin? Ada Senator Larasati dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Oke, lanjut Kak Sherin. Nah, jadi karena memang seperti yang sudah dipesankan oleh Pak Rektor kita tadi, bahwasanya kalau sudah di Senayan itu pertarungan yang kita hadapi akan sangat berbeda, sehingga ada beberapa pertarungan politik yang terjadi. Akhirnya panitia dari MPR RI memutuskan untuk mengembalikan posisi tersebut kepada termuda pertama. Jadi tadinya sudah akan mempersiapkan diri untuk membawa tanduk ibu bundo kandung tadi di persidangan MPR, namun memang dengan suratan yang ada ternyata tidak jadi. Begitu udah. Oke, baik, terima kasih Kak Sherin. Yang berikutnya saya kalau mahasiswa ekonomi ya, manajemen perusahaan pasti selalu ingat kata-kata saya ini. Create future, buat masa depan kita. Jangan kita gantungkan masa depan kita itu kepada orang lain. Ini salah satu contoh anak muda yang perlu kita aspirasi. Di usia 23 tahun dia sudah create future sebagai anggota senator mewakili Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat kita untuk menyalurkan aspirasi kita di pemerintahan pusat. Oke Kak Sherin, pertanyaan berikutnya ini hasil polling juga nih Kak Sherin ya, hasil polling juga, bukan saya buat hasil polling algoritma, bukan. Saya nggak tahu siapa yang membuat. Kemudian apa ini kan beda ya, kalau sekolah ilmu politik sih oke lah, gitu kan? Sekolah ilmu politik atau sekolah hukum atau sekolah ekonomi kayak saya, oke lah. Ini kan dokter ini ya, dokter lagi koas lagi apa namanya profesi lagi. Kemudian apa yang memotivasi Kak Sherin memilih jalan karir itu seperti yang saya bilang di awal tadi, create future itu sebagai seorang senator? Jadi kalau awalnya itu mungkin ada sivitas kita yang dari awal sudah ikut perjalanan Sherin. Pertama itu ikut Uda Uni. Ada unsur rahmat yang selalu mendukung Sherin untuk ikut Uda Uni waktu itu, sehingga pertama kali Sherin terjun bersosial ke masyarakat itu dari Ikatan Uda Uni Sumatera Barat. Ada pertanyaan di sini. Jadi memang sebelumnya saat berkuliah itu mungkin tidak bisa kita rahasiakan, memang Sherin berasal dari keluarga yang ada darah politiknya, sehingga ketika ayah Sherin terjun ke masyarakat itu Sherin pernah berpesan untuk membawa Sherin ikut terjun, karena rasanya menjadi mahasiswa Baitur Rahmah ini mungkin yang orang-orang luar tidak akan percaya kalau kita akan merasakan sulitnya hidup. Kalau sudah jadi anak Baitur Rahmah ini sudah pasti dipandang, wah hebat sekali nih orang tuanya bisa menguliahkan anaknya di Baitur Rahmah. Sehingga ketika Sherin ingin tahu bagaimana sebenarnya hidup itu, kebetulan kita waktu itu dilanda oleh pandemi COVID-19 sehingga perkuliahan itu harus hybrid. Jadi Sherin ikut dengan ayah Sherin ke pesisir selatan. Kebetulan Sherin kampungnya di pesisir selatan. Jadi ketika Sherin terjun dengan beliau itu, yang saya lihat ternyata memang ada warna-warni kehidupan yang mungkin ketika kita hanya diam di sini saja kita tidak akan menemukannya. Jadi ketika Sherin melihat, waktu itu Sherin sampai ke suatu desa yang namanya Langgai. Mungkin sekarang sudah banyak yang kenal. Dulu tahun ini kita ada KKN di Kabupaten Selatan. Jadi di Kecamatan Sutra itu, tapi belum sampai Langgai. Belum sampai Langgai. Itu ada lokasi KKN kita. Kebetulan itu Bapak Ali Buha itu yang di sana. Iya, jadi sebelumnya itu tidak ada yang mengenal Langgai, tetapi karena ada musibah kita di beberapa bulan belakang, itu hampir seluruh masyarakat Sumatera Barat jadi tahu ada yang namanya Langgai. Jadi sampai Sherin di Langgai pada saat itu, waktu
waktu itu mungkin saya menguapkan saja program yang ayah sering bawa waktu itu membuat jembatan penghubung desa dan memasukkan tiang-tiang untuk listrik rakyat. Karena sampai di sana ternyata yang uniknya saya lihat masih ada di tahun 2021 itu tenaga pembangkit listriknya itu lebih besar dibandingkan rumah-rumah warga di sana. Jadi rasanya tidak terbayang masih ada orang yang tidak mengenal listrik. Kalau listrik saja tidak mengenal, bagaimana tentang kemajuan teknologi yang berasal dari internet, dari wifi dan segalanya. Apalagi dunia sekarang sudah digital. Apalagi semuanya sudah digital saat ini. Jadi mulai dari sana, akhirnya sering menekuni turun ke masyarakat itu, tapi tidak lagi dengan ayah. Karena selama sering turun dengan ayah, akan turun sebagai anaknya anggota dewan. Sehingga akan ada gap antara masyarakat dengan kita ketika bercerita. Jadi sering turunlah sebagai Uni Intelijensia Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi waktu itu Seren sudah mendapatkan banyak ilmu yang Masya Allah sangat bermanfaat. Apalagi ada dosen-dosen Seren, saya lihat hari ini yang ikut hadir. Di kampung Seren itu, waktu itu banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang stroke di usia tua, yang tidak punya modal untuk membeli kursi roda, tidak punya asuransi kesehatan, tidak ada asuransi kesehatan juga, tempat berobat jauh. Iya. Langsung disampaikan aspirasinya ternyata sama bapak moderator kita. Iya. Jadi ketika itu Seren turun dengan pasangan Uda Umi Seren. Sempat Seren bercerita dengan beliau, kita sekarang taruhan, kita balik tubuh ibu yang sedang sakit ini pasti sudah ada luka di punggungnya karena sudah bertahun-tahun stroke, tidak pernah dibolak-balik, tidak pernah dibawa bergerak. Sehingga ketika itu terjadi, benar-benar kita izin sama keluarga untuk membolak-balik tubuh dari ibu yang stroke tadi. Ternyata memang bagian punggung beliau itu sudah banyak lukanya, paling tidak ada luka memar di sana yang kelihatan. Sehingga pulang dari sana, Seren langsung berniat karena sebelumnya memang Seren mengurus perusahaan keluarga, tetapi secara profesional Seren juga digaji oleh perusahaan tersebut. Jadi semua tabungan yang Seren punya, hasil kerja dari beberapa perusahaan yang tadi Seren sudah lakoni, itu Seren habiskan untuk membeli kursi roda untuk masyarakat di pesisir selatan. Nah, seolah kita kasih tepuk tangan untuk Kak Serin. Jadi Kak Serin, saya sebenarnya asalnya pekerja sosial. Jadi kalau cerita Kak Serin itu saya paham sekali, hafal sekali, begitu ya. Jadi memang luar biasa Kak Serin ya. Jadi dasarnya itu adalah kalau tidak boleh saya tangkap, kenapa Kak Serin ini tertarik menjadi seorang politisi, ada tanggung jawab yang lebih besar untuk melayani masyarakat yang kesehatannya tidak bagus, yang pendidikannya tidak bagus, yang fasilitasnya tidak jelek seperti kasus yang ditanyai tadi. Jadi untuk teman-teman ketahui mahasiswa di sini, Kak Serin itu tahun 2022 berhasil meraih penghargaan Uda Uni Intelijensia Pesisir Selatan dalam pemilihan duta wisata. Itu dasarnya tadi ya. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan satu kali lagi. Saya tanya panitia dulu, kita sampai jam berapa? 12 ya. Ini banyak pertanyaannya, ini sudah ada juga pertanyaan titipan dari mahasiswa-mahasiswa. Tapi ini sebentar udah Edi. Iya. Om ya Pak. Jadi tadi kita berbicara tentang create the future. Jadi kalau tadi itu sesi menjawab pertanyaan secara lurus. Jadi sebenarnya ini izin Bu J, sebelumnya ketika kakak sedang menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Baitur Rahma ini, kalau Bu J lewat, itu yang kakak bilang apa? Suatu saat aku akan masuk ke dalam circle-nya Bu J. Oke, Karena ketika cerita tentang create the future, ternyata future yang seperti Bu J ini yang aku inginkan waktu itu. Kasih tepuk tangan yang Karena siapa yang tidak kenal dengan Bu J di Sumatera Barat ini? Waktu itu kakak berpikir Bu J ini sebagai seorang Sri Kandi berhasil membuat yayasan
Baitur Rahmah sebesar ini. Kita berikan tepuk tangan. Dan yang kedua, sebagai seorang ibu, beliau berhasil membesarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sangat sukses. Bahkan hari ini kita doakan salah satu dari putra beliau akan memimpin Kota Padang nantinya. Amin. Iya, jadi itu salah satu motivasi saya juga. Saya salah satu yang Kak Sherin itu tuh, anut itu. Nah itu kan anut itu namanya. Artinya kalau kita ketemu orang sukses kita doakan. Iya. Tidak ada alasan untuk menarik doa. Iya. Pasti itu creative feature. Makanya teman-teman kalau semua saya apa feature Anda gitu kan. Visi Anda apa? Dan sekarang buat visi seperti Kak Sherin ini. Visinya adalah berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi saya perkenalkan dulu orang tua beliau itu namanya Imral Adenansi SHMH. Saya tahu kan saya namanya? Iya. Saya Kak Sherin ya, Kak Sherin sebut-sebut pesisir selatan. Saya besar dan lahir di Balai Selasa. Besar dan lahir di Balai Selasa. Itu aja ya. Kalau bilang orang pesisir selatan bisa juga, kalau nggak dibilang bisa juga. Ya. Oke, baik. Kak Sherin, tadi saya ingin Pak Rektor tadi juga sudah tanya sih, Kak Sherin itu masuk komite berapa sih? Komite 4. Komite 4. Komite 4 itu bisa nggak Kak Sherin ceritakan apa aja tugas-tugas pokok Kak Sherin di komite 4 itu? Kalau komite 4 itu secara garis besarnya memang kita mengurus tentang keuangan, koperasi, penanaman modal dan perbankan yang ada di Sumatera Barat ini dan seluruh perusahaan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Nah, tadi sempat Pak Rektor menitipkan pesan kalau Sherin harus masuk ke dalam komite kesehatan. Insya Allah itu nanti akan ada masuk ke dalam Sherin, Pak Rektor, karena sekarang sedang heboh-hebohnya ada Senator Komen yang diletakkan di komite pertanian, padahal beliau seorang penggiat seni budaya. Jadi memang kalau di dalam DPD RI sendiri itu dalam pemilihan komite itu adalah hasil musyawarah mufakat kita berempat yang berasal dari dapil provinsi yang sama. Jadi kenapa pada saat ini Sherin ada di komite 4? Karena komite yang nanti akan menjadi checklist Sherin adalah komite 3, yaitu kesehatan, agama, kepemudaan dan kesenian, itu sedang diasuh oleh Senator Jerry Tadona juga dari Sumatera Barat. Dan sistem perkomitean di DPD RI itu adalah sistem rolling per tahun. Kenapa tahun ini Sherin berikan kepada beliau? Karena Sherin yakin pada tahun ini Sherin harus menuntaskan tanggung jawab pendidikan Sherin di Yayasan Baitur Rahmah ini. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Selain itu, sudah komitmen ya Kak Sherin ya? Iya, sudah komitmen. Harus dokter dulu, baru Sherin masuk ke komite 3. Oke. Kenapa seperti itu? Karena keilmuan seseorang itu mempengaruhi bagaimana mereka dipandang ketika berargumentasi. Jadi ketika Sherin nanti di komite 3 bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Sherin berbicara sebagai seorang dokter, bukan berbicara sebagai anak koas lagi, sehingga akan dipandang lebih tinggi. Dan di tahun ini Sherin memutuskan untuk menyelesaikan tanggung jawab pendidikan itu terlebih dahulu. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah nih untuk sekolah. Kan banyak teman-teman kalau sudah jadi pejabat, sekolahnya tinggal gitu kan. Ya siapa aja teman-teman saya yang sama PhD dulu, ya sudah jadi pejabat ya nggak selesai PhD sampai sekarang, sampai di DO lagi gitu kan. Oke, nih saya punya 2 pertanyaan lagi untuk Kak Sherin. Habis itu teman-teman siapkan pertanyaannya. Insya Allah dari Kak Sherin, senator kita akan ada gift-giftnya untuk teman-teman semua. Oke ya, setuju Kak Sherin? Setuju ya? Setuju ada gift. Saya 2 pertanyaan lagi. Iya Kak Sherin. Tadi saya yang disampaikan Pak Rektor dalam sambutan tadi itu saya menarik sekali. Karena kalau kita masuk ke Jakarta itu, apalagi ke DPR RI, DPD RI itu masuk limba raya. Masuk limba raya kita nggak tahu siapa teman, siapa lawan, jalan di mana gitu kan. Menurut Kak Sherin ya sebagai senator baru, wakil kami dari Provinsi Sumatera Barat, yang paling menantang
menjadi seorang anggota DPD RI? Kalau secara pribadi yang paling menantang adalah untuk tetap berprinsip sebagaimana budaya Minangkabau mengajarkan. Karena kita sudah melangkah ke tempat yang sangat jauh dan ternyata banyak sekali perbedaan mulai dari gaya kehidupan, mulai dari kepercayaan, dan itu merupakan suatu tantangan nyata bagi Sherin. Karena seperti yang kita tahu, Baitur Rahmah selalu melahirkan mahasiswa yang berakhlakul karimah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, ini terakhir nih Kak Sherin. Ini titipan dari adik-adik kita nih. Habis ini teman-teman yang nanya. Ini sebagai anak muda ya, yang 23 tahun, tentu Kak Sherin memiliki energi, ide-ide yang inovatif, dan kalau kapasitas sudah tidak kami ragukan lagi sebagai anggota senator wakil kami anggota DPRD. Kemudian apa aspirasi anak-anak muda se-provinsi Sumatera Barat ini yang Kak Sherin bawa ke Senayan? Kalau untuk secara umum kita tidak berkaitan lagi dengan komite ya, Bang ya. Memang aspirasi dari seluruh pemuda di Sumatera Barat ini yang pertama terkait lapangan pekerjaan. Selalu tentang lapangan pekerjaan. Yang kedua, pemuda dan pemudi yang langsung terkoneksi dengan Sherin rata-rata adalah anak kesehatan. Sehingga yang paling banyak mereka titipkan kepada Sherin adalah terkait aturan-aturan kesehatan. Bagaimana aturan kesehatan ini dibuat untuk meringankan beban masyarakat, bukannya untuk menambah beban masyarakat lagi. Dan selanjutnya itu, karena Sumatera Barat sekarang juga sedang krisis terkait pelecehan anak, tentang kekerasan perempuan, kekerasan seksual perempuan, anak. Iya. Jadi kita nomor 1, Pak. Iya. Jadi kan beberapa hari ini kita selalu mendengar tentang berita adanya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, dan itu yang sekarang sangat dicenangkan karena kita ada Kausul Sri Kandinya khusus perempuan di DPD RI. Jadi itu yang kita selalu angkat. Namun mungkin ini titipan dari Sherin juga untuk seluruh senior Sherin, untuk seluruh guru, orang tua, dan teman-teman Sherin yang hadir. Jika ada aspirasi yang harus Sherin bawa ke Jakarta pada hari ini, tolong bisa disampaikan langsung, karena Sherin tidak ingin yang hanya sharing itu dari Sherin sendiri, tetapi juga dari orang tua Sherin yang hadir. Oke, baik, terima kasih Kak Sherin. Teman-teman semua, sudah kita dengar tadi apa yang disampaikan terakhir ini oleh Kak Sherin. Kalau ada aspirasi yang mau disampaikan ke pemerintah pusat, silahkan. Oke, sekarang kita masuk sesi kedua untuk sesi tanya jawab. Saya 5 dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Citra terakhir. Oke, mulai dari sana. Tolong dibantu mic-nya. Kebetulan saya nggak catat ya Kak Sherin. Kak Sherin catat Kak pertanyaannya. Mohon dibantu satu yang untuk mobilannya catat. Kebetulan saya nggak catat. Nanti, ya. Oke. Langsung jawab aja. Oke, langsung satu pertanyaan langsung jawab. Silakan. Perkenalkan nama dari prodi dan fakultas apa. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Femas Agustio dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baitur Rahmah. Sebelumnya izin bertanya Kak, kan Kakak sekarang sudah resmi jadi anggota DPD kan Kak. Jadi apa yang akan Kakak berikan dengan posisi Kakak seperti ini? Yang pertanyaan yang kedua, kan tadi pas sesi diskusi interaktif Kakak sudah bilang karena Kakak berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang politik juga, apakah itu termasuk salah satu bentuk pengamalan nepotisme? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk jawab Kak Sherin. Oke. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan. Dari Fakultas Ekonomi. Oke, semester berapa? Oh, semester 3. Ini yang pertama pertanyaannya menggantung ini apa yang mau Kakak beri? Beri apa ini?
Jadi kalau sebagai seorang senator itu bukan apa yang kakak beri, tapi apa yang akan kakak bawa untuk kakak teriakkan di Senayan nanti. Dan itu yang kakak titipkan tadi, apakah ada aspirasi yang hari ini sangat urgent untuk kakak sampaikan, terutama kepada ibu yayasan kita, karena saat ini selain Komite 4, saya juga termasuk ke dalam panitia perancang undang-undang. Dan itu bukan hanya undang-undang terkait keuangan, tetapi bisa untuk seluruh bagian, termasuk pendidikan untuk pada ibu yayasan kalau ada yang dititipkan, terutama untuk undang-undang pendidikan yang ada di Sumatera Barat ini. Dan yang kedua, apakah kalau ayah kakak tadi seorang politisi, ketika kakak jadi DPD itu termasuk ke dalam nepotisme? Bagi kakak sendiri itu tidak dalam nepotisme, karena yang memilih kakak bukanlah ayah kakak. Yang memilih kakak adalah seluruh masyarakat Sumatera Barat. Dan seluruh masyarakat Sumatera Barat ini bukanlah anak dari ayah kakak. Sehingga kakak dipilih adalah berdasarkan suara masyarakat. Berarti ikut kalau bahasa Malaysia ikut undian gitu ya. Ikut undian. Ikut election gitu kan. Jadi kalau satu kali, tadi saya katakan bahwasannya pemilihan DPD ini 2 kali. Kakak sudah melewati fase yang pertama, yaitu keberuntungan adanya 1 kali. Tapi kalau kedua kali kakak kepilih itu adalah usaha. Oke, itu dia great feature tadi. Iya. Oke, sudah terjawab ya. Yang terakhir saya juga ingin jawab, itu bukan ini ya, bukan politik dinasti lah gitu ya. Kecuali kalau diangkat jadi apa iya gitu kan. Nah, oke, yang kedua masih dari yang pakai topi. Nama dan prodi dan komunitas apa? Oke. Rodi, Regi, kata Pak Rektor yang nanya di depan biar dekat dengan Kak Sherin katanya. Lima-limanya. Iya. Yang tadi yang belum nanya, standby di dekat Pak ini, dekat Pak Putranto. Ya, silakan. Yang belum nanya, biar kita langsung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak, nama saya Randy Saputra dari program studi D3 Radiologi. Saya mempunyai 2 pertanyaan untuk Kakak. Jadi pertanyaannya ancaman ini. Pertanyaan pertama, Kak, begini. Apa yang membuat Kak itu bisa terpacu untuk maju menjadi DPD? Itu kan mungkin sebagian orang ada satu titik di mana momentum itu dapat langsung bertindak gitu kan. Kadang kan sebagian orang itu ada niat, tetapi aksinya tidak ada begitu kan. Pertanyaan kedua itu ini agak sensitif pertanyaannya. Pertanyaannya begini, Kak. Apakah kami bisa maju seperti kakak ini, sedangkan yang rata-rata kami di sini meniti karir dari sangat bawah, Kak, tanpa adanya orang dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itu bukan orang dalam juga. Dia ikut election. Nah, itu. Oke, silakan Kak saja jawab pertanyaan. Radiologi, D3 Radiologi. Oke, halo guys, suaranya memang. Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang mana dulu ini mau dijawab, yang sensitif atau yang biasa-biasa aja? Yang sensitif dulu. Jadi alhamdulillah dari antara 152 senator yang terpilih saat ini, ada yang bisa kakak jadikan contoh bahwa tidak selalu jalan itu dibuka oleh orang dalam. Jadi nanti adik-adik boleh searching bagaimana biografi dari Senator Dayat L dari Kalimantan Selatan. Beliau itu kakak pelajari biografinya, SD-nya bidik misi, SMP-nya bidik misi, SMA-nya bidik misi, bahkan kuliah pun kemarin masih bidik misi. Dan beliau
Tetapi kalau kakak bisa dijadikan orang dalamnya adik-adik, kakak siap. Jadi pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, if not now then never. Jadi pada saat itu kakak diberikan pencerahan bahwa seperti ini loh dunia politik, tidak hanya tentang carut marutnya, tetapi juga ada tentang beramalnya ke masyarakat. Jadi ketika itu, memang ketika kita pandemi itu sudah mulai masuk ke dalam tahun politik. Memang sempat ditawarkan oleh Bapak Gamawan Fauzi kepada seluruh anggota Dewan Provinsi di Sumatera Barat untuk menyiapkan anak, cucu, menantu, bahkan kemenakan untuk menjadi estafet kepemimpinan di Sumatera Barat. Dan ketika kembali temu ramah dengan Bapak Gamawan Fauzi, ayah kakak sampai di rumah menawarkan itu kepada kakak. Tetapi waktu itu jawaban kakak tidak mau. Karena dari awal sampai akhir tujuanku adalah menjadi seorang dokter. Tetapi dengan adanya pergeseran pengalaman, bahkan sudah sampai turun ke masyarakat, kakak tahu bahwa kesempatan itu tidak datang tiba-tiba, tetapi kesempatan itu kita yang menciptakannya. Jadi ketika kakak menciptakan kesempatan, yang ada dalam pikiran kakak adalah harus menang. Kita harus mempunyai mental seorang pemenang. Bahkan ternyata dengan mental seorang pemenang tadi, kakak langsung diuji dengan sejarah demokrasi Indonesia, adanya pemungutan suara ulang 1 provinsi Sumatera Barat. Jadi seperti itu, dan bagi kakak, jika ada kesempatan sekarang, tidak akan ada kesempatan selanjutnya. Ini tuh tema kita. Ini harus temanya. Oke. Dan hindarilah yang tadi adik kakak katakan itu ada niat tetapi tidak ada aksi. Niat akan selamanya menjadi niat ketika tidak akan ada aksi ke depannya dan itu tidak akan menghasilkan apapun. Jadi kalau sudah ada niat dan niatnya itu jelas-jelas niat yang positif, maka langsung tuangkan ke dalam aksi yang nyata. Ini dengan niatnya di status medsos aja ya. Oke, baik. Yang berikutnya, silakan. Sebutkan nama, fakultas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, perkenalkan nama saya Najwa Rahmaliza. Saya dari Prodi Kedokteran Gigi. Nah jadi gini Kak, kan kami itu sebagai anak muda, biasanya itu anak Gen Z itu suka mental health-nya itu agak suka kurang stabil gitu ya Kak. Kalau kata Pak Rektor kemarin generasi strawberry ya. Terus bagaimana cara kakak untuk memberikan motivasi kepada anak muda supaya kami itu tidak mentalnya itu tidak jatuh bangun, semangatnya itu tidak seperti jatuh bangun gitu Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari teman-teman. Silakan Kak Seri keluarkan quote hari ini. Quote hari ini itu apa? Oke, bismillah, terima kasih atas pertanyaannya Najwa. Ini kayak mental health menjadi isu yang nyata bagi remaja di Indonesia saat ini. Kakak membuka ini dengan kakak yakin mental setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi tujuan dari mental itu bisa sama, yaitu menjadikan mental kita yang tough. Apapun yang ada di hadapan kita harus kita lewati. Dan kakak itu membangun mental yang saat ini dengan bercermin kepada mental yang kuat. Bukan selalu terkuku kepada apa saja sakit mental. Apalagi adik-adik kakak sekarang ini suka sekali mendiagnosis dirinya sendiri. Aduh, sepertinya aku bipolar ini. Aduh, sepertinya aku depresi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dapat menyebabkan mental kita jatuh bangun. Kita belum ada dalam area untuk mendiagnosis diri, tetapi kita diagnosis diri kepada hal-hal yang berbau negatif. Kalau kakak selalu melihat kenapa orang tersebut bisa, saya tidak bisa. Jadi ketika kakak melihat ada orang yang mentalnya kuat, sudah dihantam badai beribu-ribu kali tetapi tidak jatuh, harusnya kita berkaca kepada tokoh-tokoh yang seperti itu. Bukannya kita melihat ada sekarang influencer yang senang
kemudian kita merasa, wah, dia saja orang hebat masih bisa terkena mental breakdown, apalagi saya yang hanya seorang mahasiswa. Padahal mental itu tidak ada kaitannya dengan kita siapa, tetapi kitalah yang membentuk mental kita sendiri. Karena kalau dari pertanyaan yang paling banyak ini ada di sosial media, Sherin sendiri udah, itu banyak sekali komentar negatif di sosial media Sherin yang selalu ditanyakan oleh setiap orang yang bertemu dengan Sherin. Itu kalau menanggapinya bagaimana, Sherin? Nah, biasanya menanggapinya bagaimana? Sebagian besar dari orang-orang yang bertemu dengan Sherin menjawab tidak usah dibaca. Tetapi bagi Sherin sendiri, itu selalu Sherin baca untuk menjadi suatu pembelajaran. Vitamin lah gitu. Menjadi vitaminnya. Saya kurangnya di mana sehingga masyarakat bisa menilai saya di sana. Jadi dengan adanya komentar-komentar buruk tadi, itu menjadi salah satu penguat mental Sherin, dan ternyata dengan adanya komentar-komentar yang buruk tadi, ketika PSU, mental Sherin alhamdulillah sudah ready to fight kembali. Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya, silakan Citra. Sini Citra, geser sedikit Citra. Oke. Baik, izin Bapak Ibu, izin Kak Sherin. Di sini Citra ingin bertanya, fase-fase remaja ini kan banyak sekali ya Kak ya, kita ini tentunya saya sendiri memiliki banyak harapan dan target-target yang ingin sekali dicapai dalam waktu yang bersamaan. Nah, namun kedepannya itu kan tentunya kita menghadapi juga banyak sekali hal rintang begitu Kak. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih tips and trik dari Kakak yang mungkin bisa kita semua atau diri saya sendiri terapkan untuk tetap survive, bertahan hidup dalam menghadapi hal rintang tersebut? Karena mungkin untuk bisa berada di posisi Kak Sherin, bisa duduk di depan dan kita semua bisa mengikuti kuliah umum dari Kakak, itu adalah impian kita semua Kak. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini banyak nih Kak Sherin, creative vision ya. Cerita kita tadi ya. Ini impian nih. Ini Citra dari Kesmas ya. AKS. Kalau moderator sudah hafal sekali namanya, berarti salah satu calon orang sukses ke depannya. Berarti itu pasti mahasiswa yang sering tampil. Jadi terima kasih Citra. Banyak hal yang ingin kita capai dalam waktu yang bersamaan. Nah, tadi Bapak Rektor sudah memperkenalkan bahwa Kakak masih seorang mahasiswa profesi kedokteran di Universitas Baitur Rahmah. Pada saat nanti di bulan Februari itu teman-teman yang satu yudisium dengan Kakak akan dilakukan sumdoknya atau sumpah dokternya. Kakak masih harus menyelesaikan pendidikan Kakak. Nah, itu salah satu bukti bahwa ketika kita punya tujuan, jangan tujuannya itu bercabang-cabang. Jadi di saat Kakak masih menjadi mahasiswa, itu Kakak harus melalui masa berkampanye untuk sampai di posisi saat ini. Dan yang Kakak tunda terlebih dahulu adalah menyelesaikan perkoasannya. Karena Kakak yakin ketika kita ada tujuan, selesaikan tujuan tersebut sampai garis finish, baru memulai garis start yang baru. Jadi kalau kata orang Minang, tidak sikut capang, sikut capek ya udah ya. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau kali lubang terus kali sampai ketemu mutiara ya. Jangan kali lubang lagi, mulai dari nol terus gitu kan. Oke, baik, berikutnya silakan. Perkenalkan nama dari mana? Izin Bapak Ibu, izin Kak Sherin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rifki dari jurusan Farmasi Klinis, mahasiswa angkatan 2024. Izin sebelumnya Kak Sherin, di antara 200.000 suara yang Kak Sherin peroleh, itu ada suara saya di sana. Karena saya menaruh harapan besar kepada Kak Sherin untuk memajukan remaja-remaja yang ada di khususnya di Sumatera Barat untuk menjadi lebih baik ke depannya. Begini Kak Sherin, sebelumnya beberapa hari lalu saya dari bagian dari BMKM Universitas Baitur Rahmah mengadakan seminar mental health. Itu satu hari kami buka pendaftaran, itu pendaftarannya sampai 600 orang. Jadi sekian banyak kasus-kasus mental health yang terjadi di remaja kita pada saat ini. Jadi saya di sini ingin mengajukan ke Kak Sherin, kalau bisa
masalah mental health ini sampai ke tingkat pusat. Tolong Kak Sherin, karena mahasiswa pada saat ini belum lagi diterpa banyak masalah, tugas, dan lain sebagainya, sehingga banyak membuat mereka putus asa, bahkan mau bunuh diri, Kak Sherin. Karena kemarin kami buka partai itu banyak hal-hal yang tak seharusnya kita lakukan, mereka lakukan gitu. Jadi mohon Kak Sherin sampaikan aspirasi kami tentang mental health ini kepada pusat, apapun itu programnya. Yang terpenting mahasiswa ini sehat mental dan berkehidupan berkelanjutan selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Titipan program kayaknya. Jadi kalau reses, kapan mulai resesnya nih? Nanti kita di akhir bulan Oktober. Oktober sudah mulai reses. Mungkin reses itu ketemu Gensi, bicaranya mental health. Jadi ini diklarifikasi dulu karena ada Bapak dan Ibu dosennya. Apa benar Bu, tugas mahasiswa sekarang sebanyak itu? Iya. Ada aspirasi Bu? Ya. Kakak mau bertanya, sebenarnya batas tugas yang dibuat itu siapa yang membuat batasnya? Karena kakak yakin di saat kakak berkuliah dan adik berkuliah itu tidak dibeda-bedakan ya Pak Dekan ya, sama ya. Jadi kita harus membuat batas yang setinggi-tinggi mungkin sehingga persiapan kita untuk melampauinya sekuat-kuat mungkin. Dan alhamdulillah ada doa yang tidak bisa ditarik. 1 dari 200.000 suara adalah suara dari adik Sherin Habib. Ya alhamdulillah sekali. Tapi insya Allah nanti mental health ini memang sudah masuk ke dalam konsen peraturan yang ada di atas, karena kita sudah mulai juga berbincang dengan DPR RI bersama dengan DPD RI itu akan mengadakan program-program khusus untuk mental masyarakat Indonesia. Oke, baik. Tinggal ditunggu programnya. Sudah ada kontak Kak Sherin nomornya? Bisa minta hari ini. Oke, berikut pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Bapak Ibu, Kak Sherin. Nama saya Azura Puan Maharani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Angkatan 2024, Prodi Farmasi Klinis. Saya ingin bertanya kepada Kak Sherin, boleh ceritakan Kak kultur shock Kak Sherin ketika terjun ke dunia politik yang notabene Kak Sherin itu latar belakangnya kedokteran atau kesehatan. Nah, tahu mahasiswa umrah nih, salah satunya saya bisnisnya itu akan terjun ke dunia politik, boleh beritahu Kak. Oke, baik. Culture shock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Culture shock nih Kak Sherin ya. Tapi memang saya yang terakhir ini saya menarik nih. Ya teman-teman semua jangan antipati dengan politik. Jadi orang-orang kita, orang-orang baik, orang-orang punya visi harus menjadi politisi. Negara ini harus dibangun, gitu kan? Nah, ini salah satu contohnya tokoh kita ini Kak Sherin. Silakan Kak Sherin. Iya. Sebenarnya kalau untuk culture shock politik itu lebih ke arah yang sebelumnya kita tidak mendapat sorotan, sekarang seluruh gerak-gerik kita itu disorot oleh seluruh masyarakat. Dan itu yang harus benar-benar dijaga dari awal. Karena saat ini pun kakak merupakan salah satu lambang dari perempuan Minangkabau. Sehingga baiknya yang kakak lakukan itu dapat oleh perempuan Minangkabau, buruknya pun akan dilabeli sebagai perempuan Minangkabau. Sehingga apapun yang akan kita lakukan itu harus difikirkan sebaik-baiknya sebelumnya. Dan yang kedua, culture shock-nya ya memang pada awalnya yang mengagetkan adalah ketika kita menyampaikan apapun, baik tergelincir ataupun tidak, pasti digelincirkan oleh masyarakat. Jadi ketika mendapat komenan-komenan yang kurang baik, rasanya itu harus dijadikan suatu bahan untuk bangkit, bukan bahan untuk terpuruk. Oke. Baik, berikut pertanyaan terakhir dari sesi ini sebelum kita masuk break. Silakan. Izin Bapak Ibu. Ini kayaknya juniornya Kak Sherin ini di Fakultas Kedokteran. Izin Bapak Ibu, izin Kak Sherin. Perkenalkan, nama saya Kesha Ulanda dari Fakultas Kedokteran.
Saya seperti kepada Kak Sherin. Di sini kan Kak Sherin sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, mungkin bagaimana sih kakak bisa terpikirkan untuk menjadi anggota DPD, di mana mungkin sekarang kakak merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan juga bagaimana sih tanggapan orang tua kakak saat kakak menjalani sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran terus ingin mengikuti anggota DPD ini? Terima kasih Kak. Silakan Kak Sherin. Kalau ini jelas adiknya Sherin ya. Karena beberapa tahun yang lalu pun Sherin pakai baju hitam putih, sepatunya baju putih. Jadi mungkin salah satunya juga Sherin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dari jadwal yang telah ditentukan itu Sherin terlambat beberapa menit. Karena Sherin cerita sedikit, Baitur Rahmah ini adalah first stopnya Sherin setelah Sherin dilantik. Jadi Sherin dilantik 1 Oktober itu belum pernah pulang ke Padang. Sekalinya pulang ke Padang, first stop Sherin adalah Universitas Baitur Rahmah. Jadi hari ini first stopnya Baitur Rahmah pun, dan diakhiri kegiatan di Padang di Baitur Rahmah. Karena setelah ini Sherin harus langsung take off ke Jakarta untuk mengikuti sidang paripurna selanjutnya. Jadi tadi kakak telat itu karena harus menunggu ibunda kakak kembali dari kantor ketika beliau mengambil absen. Kenapa harus menunggu? Karena kakak harus mendapatkan salam dan doa dari beliau sebelum kakak melangkah ke hari yang selanjutnya. Jadi kakak memilih untuk menyampaikan permohonan maaf di sini hari ini daripada tidak mendapatkan doa dari seorang ibu. Kenapa sampaikan demikian? Karena ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan dari adik Sherin tadi. Bagaimana respon orang tua Sherin? Kalau Sherin berprinsip selama kehidupan ini, selagi orang tua Sherin tidak mengizinkan, berarti bukan itu jalannya. Kalau hari ini Sherin sampai di sini, itu adalah berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua. Sehingga ketika sudah sampai di titik ini, tidak lagi menjadi pertanyaan apakah orang tua Sherin ridho. Iya, karena dengan banyaknya pengalaman, Sherin suka bercerita dengan banyak sekali etnis yang ada di Indonesia ini. Sherin pernah bertemu dengan seorang tokoh dari etnis Chinese. Jadi beliau bercerita, jangan berbicara tentang Tuhan terlebih dahulu kalau kamu belum bisa memuliakan ibumu. Jadi ibu kita terlebih dahulu itu adalah salah satu gambaran bagaimana kita menuhankan seorang Tuhan kita. Jadi kalau tanpa adanya doa dan restu dari seorang ibu, Sherin yakin hari ini Sherin belum mampu untuk duduk di kursi hari ini, dan mungkin belum mampu untuk minta ikut dalam circle arisannya Bu J nanti. Jadi seperti itu, dan insya Allah kakak yakin nanti akan banyak alumni-alumni Baitur Rahmah yang juga akan menjadi wajah di Sumatera Barat, bahkan wajah di tingkat nasional. Karena kita memiliki seorang rektor yang kalau di bidang politik tidak usah dipertanyakan lagi ya udah ya. Tokoh pendidikan bahkan pernah menjadi mantan wakil menteri pendidikan di Indonesia. Dan Sherin yakin mahasiswa Baitur Rahmah selanjutnya lah yang akan menjadi wajah-wajah nasional. Baik, luar biasa sekali dengan Kak Sherin. Karena kita masih ada waktu ini sampai jam 11:30. Kita break dulu, kita kembalikan kepada Pak Putra untuk hiburan. Silakan Pak Putra. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita akan saksikan kembali persembahan dari mahasiswi kita berasal dari program studi administrasi rumah sakit. Inilah Citra Junia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah
kita masih ada waktu. Kita buka untuk 3 orang penanya lagi sebelum closing statement dari kakak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan maju ke depan. Yang nanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fauzia. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya, Kak. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Kakak supaya bertempur dan menjalankan tujuan waktu Kakak terpilih menjadi anggota DPD yang termuda. Sedangkan dilihat-lihat pemerintah saat ini sedang kacau balau, dan bahkan saya lihat banyak sekali yang mendapatkan kursi pemerintah yang ilegal dan tidak sesuai dengan kinerja mereka. Dan bahkan saya melihat pelantikan DPR yang pas kemarin hanya memamerkan barang mewah, sedangkan rakyat saja belum tentu makan dengan layak. Dan yang kedua, saya menyampaikan aspirasi saya mengenai pendidikan di Indonesia ini yang sangat mahal-mahal, tetapi pembelajarannya kurang efektif. Dan juga saya menentang tentang kata Pak Menteri Pendidikan Indonesia, dan pendidikan hanya untuk orang mampu saja. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Tapi kalau di kelas tuh langsung saya ban pertanyaan itu pertanyaan template namanya, gitu kan? Nah, itu ya nggak sering tahu kan kasih pertanyaan template kan? Iya, kalau diskusi di kelas tuh kalau ada nanya itu, nah itu pasti pertanyaan template itu. Tapi bagus pertanyaan Kak Serin ya. Silakan dijawab Kak pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Ini berarti adik kakak tadi termasuk yang selalu mengikuti pemberitaan yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu terkait ketika pelantikan yang terlihat hanya mobil-mobil mewah dan barang-barang bagus. Nah, bagaimana cara kakak tetap berperan dalam posisi masyarakat saat ini masih belum mempercayai yang namanya sistem politik di Indonesia? Nah, kakak yakin bagaimana kakak ke depan itu bertanggung jawabnya terhadap masyarakat kakak di Sumatera Barat, bukan terhadap petinggi-petinggi kita di negara Indonesia ini. Apa yang diharapkan oleh masyarakat, itulah yang harus kakak wujudkan, bukan apa yang diharapkan dari atas kemudian diterjunkan ke bawah. Dan terkait tentang pemberitaan barang-barang mewah itu, mungkin itu di luar dari kapasitas kakak menjawab, karena itu adalah suatu pilihan pribadi untuk berani tampil lebih baik. Dan tampil yang lebih baik itu bukan selalu tentang barang-barang mewah dan benda-benda yang mahal. Jadi seperti itu. Tadi walaupun pertanyaannya menurut Bapak moderator kita template, kakak sangat mengapresiasi kepercayaan dan keberanian itu menyampaikan kepada kakak yang salah satu dilantik juga kemarin di 1 Oktober. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya silakan maju sedikit ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Nandita Putra dari mahasiswa Eksmas angkatan 2021. Dan izin Kak, sebelumnya saya juga merupakan ikut organisasi Ikatan Sehanat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya bukan bertanya, melainkan menyampaikan aspirasi itu terkait rancangan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat dalam pasal 20 ayat 1 dan 3. Nah, jadi sebelum rancangan ini dibuat, itu kami yang terlibat dalam organisasi Ikatan Kesmas tersebut, kami udah menyuarakan gitu untuk supaya tenaga kesehatan masyarakat itu dianggap gitu Kak. Soalnya berdasarkan RPMK tersebut itu tidak mencantumkan tenaga kesehatan masyarakat sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang harus ada ataupun tenaga kesehatan tambahan di puskesmas. Soalnya katanya yang diakui tenaga kesehatan itu yang telah mendapatkan STR, sedangkan kesmas ini nggak ada hukumnya Kak, nggak ada mendapat lagi STR-nya gitu. Nah, banyak
masyarakat atau lulusan Kesmas gitu yang daftar CPNS kemarin gagal di administrasi karena formasinya itu nggak ada yang untuk khusus lulusan S1 Kesmas, tapi ada kualifikasinya itu S1 Promkes, S1 Epid gitu. Sedangkan itu tuh hanya bagian terkecil di peminatan Kesmas gitu. Sekian Kak. Terima kasih. Itu baru rancangan atau sudah peraturan Permenkes? Baru rancangan, baru disebarluaskan dan kami pun di Kesmas juga udah misalnya kan di pembelajaran gitu udah bisa menggunakan itu sebagai bahan referensi pembelajaran. Oke, baik. Jadi itu catatan Kak Sherin. Mudah-mudahan beliau dalam 1 tahun lagi masuk ke Komisi Kesehatan. Jadi kalau RDP masuk ya. Oh ya. Panitia perancang undang-undang nanti tinggal panggil Menteri Kesehatan yang baru. Sekarang lagi dipanggil kayak gini. Apa namanya itu kalau dulu kayak apa? Hah? Ya, saya pakai jas mah mau siap-siap dipanggil juga nih. Oke, baik ya, silakan. Tadi ada sedikit pernyataan baru rancangan tetapi sudah disebarluaskan. Nah, rancangan itu memang sebaiknya disebarluaskan kepada masyarakat agar ketika ada rancangan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu bisa untuk dibahas kembali. Uji publik. Jadi alhamdulillah tadi dari adik saya sendiri sudah menyampaikan dan tadi saya sedikit terlupa kalau pertanyaan dari adik saya sebelumnya terkait pendidikan itu mahal. Yeah. Pendidikan itu mahal, nanti kakak klarifikasi lagi nih ke ibu yayasan. Bu, apa pendidikan kita mahal bu gitu? Tapi enggak, dengan pendidikan mahal ini tergantung kepada pribadinya terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena kita termasuk salah satu yayasan yang sangat dipandang di Sumatera Barat ini dan juga ada yang menganggap mahal, tetapi dibuktikan dengan kesungguhan dan kecerdasan seorang anak. Yayasan Baitur Rahmah itu siap memberikan beasiswa bagi anak-anak yang mampu bersaing ke depannya. Karena beberapa minggu terakhir kakak lihat dari pemberitaan ibu yayasan kita menyerahkan beberapa beasiswa kepada anak-anak yang benar-benar ingin sungguh-sungguh menimba ilmu untuk kemajuan kita ke depannya. Berikan tepuk tangan kepada ibu yayasan kita. Baik, terima kasih. Aspirasinya sudah dicatat. Mudah-mudahan setelah sidang paripurna berikutnya dipanggil Menkes yang baru deh. Oke, silakan. Siapa namanya? Baik, sebelumnya izin Bapak dan izin Kak Sherin. Perkenalkan, nama saya Tiffany Dwi Wahyudi. Saya berasal dari Prodi S1 Kebidanan. Izin bertanya Kak Sherin. Pertanyaan saya yang pertama yaitu apabila Kak Sherin tidak terpilih seandainya menjadi anggota DPD pada periode tahun ini, bagaimana perasaan Kak Sherin dan bagaimana sih apakah ada tujuan Kak Sherin untuk tetap mencalonkan diri di periode selanjutnya untuk menjadi calon anggota DPD kembali atau hanya fokus menjadi dokter saja? Dan pertanyaan Tiffany yang kedua yaitu bagaimana menurut Kak Sherin tadi ada beberapa teman-teman yang menyampaikan terhadap aspirasinya. Apabila aspirasi tersebut sudah disampaikan Kak Sherin ketika nanti ada musyawarah dan beberapa aspirasi tersebut tidak diterima nih Kak, apakah sebagai kakak sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi tersebut, apakah kakak tetap berusaha untuk menyampaikan selanjutnya pada periode musyawarah selanjutnya aspirasi tersebut sampai aspirasi tersebut diterima, atau bagaimana langkah Kak Sherin? Terima kasih sebelumnya Kak Sherin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Sherin. Baik Pak, bismillah. Jadi selama kakak bertarung kemarin, hal yang benar-benar tidak terpikirkan oleh kakak adalah kalah. Karena kakak yakin kakak akan menang. Karena ketika kakak berada di simpang antara akan kalah atau akan menang, itu hanya akan mengecilkan mental kakak sendiri. Tapi kakak yakin simpang yang kakak lewati ini adalah simpang menang dan menang. Sehingga apapun yang terjadi, kakak harus menang. Tetapi untuk perihal apakah hanya akan menjadi dokter saja, dokter ini suatu profesi yang sangat mulia.
dan tidak bisa dikatakan hanya menjadi dokter saja, karena ketika seseorang sudah menjadi dokter, beliau tidak hanya menyembuhkan pasien tetapi juga memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, bahkan mampu masuk ke organisasi manapun untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat. Jadi kalau untuk nanya menang atau kalah, kakak yakin kakak akan menang, sehingga ketika keyakinan menang itu muncul, energi untuk kembali bertarung itu selalu full. Jadi begitu. Dan yang kedua, ketika aspirasi yang adik-adik kakak sampaikan hari ini belum diterima pada sidang saat ini, apakah kakak akan terus menyuarakannya? Insya Allah akan terus disuarakan, karena tidak tercapai pada sidang ini belum tentu tidak akan tercapai pada sidang-sidang berikutnya. Terutama salah satu contoh rancangan undang-undang yang selalu kita suarakan adalah tentang perampasan aset bagi pelaku korupsi di Indonesia. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sherin, jawabannya sangat luar biasa sekali. Ada banyak catatan-catatan kita pada siang ini. Yang pertama, untuk teman-teman semua, create picture-nya buat masa depan. Oh, masih ada satu lagi. Oke, silakan. Ini terakhir ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, izin moderator, terima kasih telah memberikan kesempatan bertanya pada saya. Sebelumnya, saya di sini tidak bertanya, tetapi meminta tanggapan dari Kak Sherin. Dan tadi kan kawan-kawan sudah bertanya tentang seputar kesehatan saja. Di sini saya ingin bertanya tentang korupsi, di mana korupsi ini menurut saya tantangan terbesar untuk orang-orang yang terlibat pada memasuki dunia politik. Contohnya, materi yang saya pelajari tentang korupsi ini, di mana jika korupsi ini sudah tidak ada di dalam suatu negara, maka rakyat-rakyat warga-warga di negara tersebut akan sejahtera. Contohnya, di mana korupsi ini familiar di daerah-daerah. Yang saya ambil seperti bupati. Tentu bupati tersebut mengeluarkan uang 10 juta. Jadi dia harus balik modal 10 juta dulu, baru mensejahterakan rakyat-rakyatnya yang ada di bawah. Jadi bagaimana tanggapan Kak Sherin untuk korupsi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sherin. Ini soal korupsi Kak Sherin. Komitmen mungkin ini taknya ya, komitmen. Iya, kalau untuk tanggapan korupsi tentu tidak ada tanggapan positifnya. Karena korupsi itu memang budaya yang sangat buruk dan seringkali itu dikaitkan dengan politik. Padahal korupsi sendiri itu tidak hanya ada dalam bidang politik, tetapi bidang-bidang lainnya. Salah satu contohnya dalam belajar pun kita juga bisa korupsi. Harusnya kita belajar jam 8, tapi kita mulai belajar jam 8.30. 30 menitnya sudah kita korupsi untuk membuang-buang waktu tersebut yang seharusnya kita bisa mendapatkan ilmu. Tapi untuk tanggapan, sama seperti yang sebelumnya kakak sampaikan, salah satu undang-undang yang mungkin bisa menjerat koruptor itu menjadi takut untuk korupsi adalah dengan dilaksanakannya undang-undang perampasan aset. Dan insya Allah dengan kami yang baru dilantik 1 Oktober kemarin bersama dengan masyarakat Indonesia akan selalu menyuarakan agar undang-undang tersebut dapat diberlakukan di negara kita Indonesia. Baik, terima kasih Kak Sherin, luar biasa Kak Sherin ya. Banyak yang sudah disampaikan Kak Sherin tadi, teman-teman semua. Saya ulang lagi, jangan takut mimpi, bikin visi, bikin masa depan kita, buat masa depan kita sendiri. Kemudian jangan takut bermimpi seperti Kak Sherin, masih 23 tahun sudah menjadi senator. Jadi teman-teman semua untuk diketahui, fasilitas beliau ini sama dengan fasilitas menteri. Dia statusnya sama dengan menteri. Coba Anda bayangkan, usia baru 23 tahun. Oke, Kak Sherin, sebelum kita tutup sesi sharing session kita hari ini, saya minta quote hari ini untuk teman-teman kita mahasiswa Universitas Baitur Rahmah yang rata-rata adalah junior Kak Sherin semua. Silakan Kak Sherin. Ada quotes yang selalu kakak bawa kemana-mana dan selalu kakak sampaikan di mana-mana. Quotesnya sangat singkat.
yaitu jangan menunggu untuk menjadi hebat, tetapi mulailah menjadi hebat. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Banyak salah dan maaf kakak sampaikan terutama kepada orang tua yang hadir, kepada dosen-dosen dan guru-guru, dan seluruh keluarga besar Universitas Baitur Rahmah, Yayasan Baitur Rahmah yang hadir. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Memsri ini yang selalu berkomunikasi dengan Sherin agar rencana jadwal kita hari ini berjalan dengan maksimal. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Memsri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya buat hari ini dari Pak Sherin, maka sharing session ini kita tutup. Sebelum kita tutup, kita kasih aplaus yang sangat meriah untuk tokoh kita hari ini. Sherin Firdaus Rosa Tasya. Saya sudah sampai ini, sampai selesai. Ibu namanya. Oke, baik teman-teman semua, kita tutup sharing session kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Oke. Oke Pak, silakan Pak. Saya mohon maaf. Ini mumpung di hadapan kita bersama-sama ya, saya ingin menitip pesan juga pada Sherin. Sherin kan tahu kuliah di perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta hari ini semakin sulit hidupnya. Kenapa? Karena perguruan tinggi negeri itu menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya, sehingga ada perguruan tinggi yang terpaksa tutup. Kita alhamdulillah Baitur Rahmah masih bisa bertahan karena kita punya prodi yang berbeda dengan yang lain. Kalau prodi-prodi umum saja sudah banyak yang tidak dapat mahasiswa. Mungkin ini perlu dikaji oleh pemerintah, seberapa banyak sebuah universitas negeri itu boleh menerima mahasiswa. Karena ada perguruan tinggi, saya sebutkan namanya, itu menerima mahasiswa kalau itu offline, itu hanya bisa menampung 50% saja mahasiswanya. Terpaksa ada online kan, itu artinya kan sudah over capacity. Banyak di antara perguruan tinggi sekarang seperti itu, karena perguruan tinggi negeri itu sudah banyak PTNBH menerima mahasiswa, bahkan menerima mahasiswa yang non reguler itu bisa mengambil SPP jauh lebih tinggi dibandingkan yang biasanya. Sementara perguruan tinggi negeri kan punya mandat untuk mensejahterakan, untuk mendidik orang tanpa biaya. Kalau kita swasta, karena kita membiayai diri kita sendiri. Tolong sering perjuangkan nanti, mudah-mudahan perguruan tinggi swasta yang ikut memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswa agar bisa hidup untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rektor atas titipan pesan aspirasi yang disampaikan kepada Sherin hari ini. Terutama aspirasi tersebut disampaikan untuk kebaikan dunia pendidikan. Karena kalau beliau yang menyampaikan, tentu tidak ada tanda tanya lagi mengapa hal itu tersampaikan. Dengan track yang beliau pernah menjadi wakil Menteri Pendidikan, rasanya apa yang beliau kaji saat ini adalah suatu urgenitas yang harus kita sampaikan di atas. Karena memang Sherin sudah pernah mendengar juga itu Pak Rektor, bahkan ada kampus-kampus yang menghybridkan sebagian besar mahasiswanya dengan berbagai macam alasan, padahal karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. Jadi insya Allah nanti akan Sherin sampaikan, insya Allah. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Rektor juga, teman-teman semua. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.